Om Swastiastu. Saya dengan Reinhard Gabriel Marx Ketaren dengan NIM 220553114 dengan mata kuliah material dan proses, dimana pada video ini saya membahas pada chapter 6, yaitu pada proses pengerjaan kayu. Yang pertama itu ada pembuatan kayu, dimana ini ada termasuk operasi pengerjaan kayu, dimana kayu bulat itu akan dikirim ke pabrik pengrajinan dan disortir serta disimpan berdasarkan jenis, panjang, diameter, dan penggunaan akhir yang diharapkan. Setelah itu penanganan di pabrik penggergajian ini dilakukan dengan derek. Setelah itu kulit kayu dihilangkan dan kayu bulat itu dipotong menjadi papan yang lebar, yang menjadi papan ketika tepinya dipangkas dan ujungnya dipotong persegi. Setelah itu papan tersebut dikeringkan dan diberi permukaan yang halus. Ada proses pertama itu debarking, yaitu pengupasan kulit kayu, dimana di sini ada proses roser head debarking mesin, dimana ini mesin yang mengupas kulit batang dengan cara memutar batang dan mengikis kulit kayu menggunakan kepala pemotong berputar. Seperti gambar pada di bawah, ini adalah debarking. Ini ada head saw operation atau breakthrough sewing, dimana head saw adalah mesin gergaji utama dalam proses awal gergajian kayu di pabrik untuk memproses pembentukan batang kayu yang bulat menjadi bentuk persegi menggunakan head saw. Seperti di bawah ini ada contoh mesin head saw-nya. Selanjutnya ada seperti gambar di samping. Gambar di samping ini ada menjelaskan 3 metode pemotongan batang kayu. Yang pertama itu ada plain sewing, mana lognya itu dipotong sejajar atau hampir sejajar dengan sumbu tengah log. Yang kedua itu ada quarter sewing, di mana lognya itu dipotong menjadi 4 bagian, kemudian masing-masing quarternya dipotong tegak lurus atau sedikit miring. Selanjutnya ada reef sewing, di mana reef sewing itu pemotongan dilakukan dengan sudut tertentu terhadap lingkar tahunan, biasanya antara 30 derajat sampai 60 derajat. Selanjutnya ada proses plain sewing of boards, di mana proses ini menjadi papan menggunakan secondary saw atau gergaji sekunder. Seperti gambar di bawah ini adalah contoh batang kayu persegi yang dipotong menjadi papan di gergaji sekunder. Selanjutnya ada edging. Pada proses edging ini adalah proses pemangkasan tepi papan yang diperoleh dari pemotongan log. Seperti pada gambar di bawah samping, penjelasannya itu pada poin A itu ada papan utama dengan ukuran yang maksimum. Pada poin B itu ada papan berukuran lebih kecil, yang lebih sempit atau lebih pendek. Dan pada bagian C itu adalah sisa potongan tepinya atau edge trimnya. Ini masih digunakan. Yang pertama itu ada particle board, yang kedua itu ada MDF, yang ketiga itu ada bahan bakar biomas. Selanjutnya ada proses trimming atau cutting to length, dimana tahap trimming ini pada papan menggunakan multiple blade saw, dimana ujung papan dan bagian cacat dipotong dengan presisi yang lebih tinggi menggunakan bantuan komputer. Dimana yang pertama itu ujung papannya itu yang tidak rata dari proses pemotongan sebelumnya. Yang kedua itu bagian papan yang retak atau cacat. Yang ketiga itu adalah bagian sisa dari proses edging yang belum selesai terpotong. Selanjutnya ada inspecting and grading boards. Pada proses ini, proses inspeksi itu terhadap grain lumber, yaitu papan kayu yang baru dipotong dari log dan belum dikeringkan. Maka grain lumber ini adalah kayu gergajian yang masih mengandung kadar air yang tinggi. Biasa kadar air yang dimiliki pohon ini sekitar 30–60%. Ini ada proses kiln drying, di mana diagram kiln ini digunakan untuk menghilangkan kelembapan berlebih dari kayu sebelum dipanaskan atau diproses lebih lanjut. Untuk menghasilkan panas, kemudian blowernya mendorong udara panas ke dalam ruang kiln, sehingga udara panas bersirkulasi di sekitar tumpukan kayu, sehingga kelembapan menguap dan keluar melalui sistem ventilasi atau sirkulasi ulang. Seperti gambar di bawah ini adalah skema tungku untuk menghilangkan kelebihan air dari kayu. Selanjutnya ada bagian B, yaitu komponen pembuatan kayu. Di sini seperti gambar di bawah ada beberapa jenis komponen. Yang pertama itu ada table saw atau gergaji meja, di mana bilah gergaji dipasang pada meja datar
dan berputar dari bawah. Yang kedua itu ada radial arm cell. Ini memiliki rekan radial yang bisa digeser ke depan dan belakang, di mana meja kerja ini tetap sementara gergajinya yang bergerak. Yang ketiga itu ada meter cell atau gergaji sudut. Ini bilahnya bisa dimiringkan atau diputar untuk memotong pada sudut tertentu dengan presisi yang lebih tinggi. Yang bagian D itu ada blend cell atau gergaji pita. Ini gergaji pita ini gergaji yang panjang dan tipis untuk bergerak terus menerus, cocok untuk pemotongan yang lekung atau pemotongan lurus yang panjang. Selanjutnya ada scroll saw. Ini gergaji kecil dengan bilah tipis yang bergerak naik turun untuk pemotongan pola yang lebih rumit. Selanjutnya ada jointer. Jointer ini untuk meratakan atau meluruskan sisi kayu. Selanjutnya ada shaper. Shaper ini untuk membentuk tepi kayu dengan berbagai profil. Selanjutnya ada combination belt atau descender. Inilah alat amplas untuk menghaluskan tepi kayu setelah dari pemotongan. Selanjutnya ada drill press. Drill press ini atau disebut dengan bor duduk untuk membor lubang dengan presisi yang lebih tinggi dan kedalaman pada kayu lebih seragam. Ini adalah surfacing with planers and jointers. Pada proses ini, proses perataan pada papan kayu menggunakan mesin planer, di mana papan kayu dimasukkan ke mesin ditarik oleh input roller. Contoh skemanya seperti pada gambar di bawah. Ini menunjukkan operasi perencanaan yang meninggalkan permukaan halus pada papannya. Selanjutnya ada proses jointing. Proses jointing ini membuat sisi tepi kayu menjadi rata, lurus dan lebih halus. Ada beberapa cara kerjanya. Yang pertama itu benda kerja diletakkan di input table dengan sisi kasarnya itu menghadap ke cutter headnya. Setelah itu benda kerja didorong perlahan ke depan mengikuti arah feed. Setelah itu cutter headnya berputar dan mengikis bagian tepi kayu. Maka setelah itu melewati pisau, lalu kayu akan keluar di atas outfit table dengan tepi yang sudah rata dan lebih halus. Kemudian ada contour convert line atau sewing. Pada proses ini mesin gergaji ukir atau scroll saw yang sedang digunakan untuk memotong kayu tipis ini menggunakan memotong pola yang lebih rumit atau kurva yang lebih tajam. Seperti gambar di samping ini, inilah gergaji gulir yang digunakan untuk dekorasi lebih rumit. Selanjutnya ada turning. Turning ini adalah menunjukkan mesin bubut atau lathe mesin yang dimana dioperasikan itu secara manual untuk membuat benda kerja yang berputar dengan cara menyayat material menggunakan pahat atau bahan lainnya. Ini ada proses drilling dan boring. Pada proses ini ada 4 mata jenis bor seperti gambar di samping. Yang itu ada jenis Kerbit tipe Bread Point Drill. Ini cocok digunakan untuk kayu keras maupun lunak. Yang pada gambar B itu ada tipe Spade Drill. Ini untuk membuat lubang berdiameter besar pada kayu dengan lebih cepat. Yang ketiga itu ada gambar tipe Forstner Drill. Ini untuk membuat lubang datar di dasar. Yang keempat itu ada tipe hole saw. Ini untuk memotong lubang berdiameter besar pada kayu, plastik atau logam yang lebih tipis. Nantinya ada rotors and shapers. Rotors and shaper ini alat pemotong yang berkecepatan tinggi, dimana untuk fungsinya itu membentuk tepi atau membuat alur atau profil dekoratif pada permukaan kayunya. Seperti gambar di samping ini, inilah gambar sempit gambar alat rotors and shapers, dimana colornya itu menempel pada tepi benda kerja, dan setelah itu untuk menjaga arah potongannya itu benda kerjanya digerakkan perlahan sepanjang cutter sehingga tepi kayunya terpotong dan terbentuk sesuai profil cutter. Selanjutnya ada rotors and shapers. Selanjutnya ada proses bentuk lain dan operasi pemotongan atau pembuatan sambungan yang khusus. Mesinnya itu seperti pada gambar di samping, biasa disebut wood molding mesin, di mana mesin ini dirancang untuk membentuk profil atau kontur tertentu pada permukaan kayu. Cara kerjanya itu kayunya diletakkan di atas meja mesin sehingga spindlenya berputar lebih cepat dan membawa dua form tools di kedua sisinya.
dan setelah itu kayu digerakkan melewati pisau dengan tekanan yang lebih konstan. Kemudian ada making work joints. Ini adalah sambungan kayu ke kayu yang paling sederhana, di mana sambungannya itu tanpa posisi. Ini ketika dua permukaan kayu bertemu secara berhadapan tanpa elemen, dan salah satu bagiannya itu menempatkan atau menahan mereka bersama. Dan untuk sambungan tumpul sederhana ini termasuk sambungan tepi ke tepi atau permukaan ke permukaan atau sambungan mitra biasa. Selanjutnya ada proses boot joints. Pada proses boot joints ini ada beberapa tipe sambungan seperti gambaran di bawah. Yang pertama itu ada ujung ke ujung, yang gambar di itu ada muka ke muka, yang pada C itu ujung ke muka, yang C itu ada tepi ke tepi, dan yang pada bagian F itu ada ujung ke tepi. Sini ada rivet joints. Rivet joints itu adalah kayu yang membentuk potongan bertingkat untuk memperluas permukaan perekat dan memperkuat sudut sambungannya. Sini ada dua jenis. Yang pertama itu full rivet, itu untuk satu papan saja yang dipotong. Yang pada gambar B itu half rivet, itu kedua sisi papannya dipotong. Selanjutnya ada proses dado and groove joints. Ini adalah pembuatan alur, dimana seperti di bawah ini ada tiga. Yang pertama itu alurnya itu dipotong melintasi seluruh lebar papan dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang kedua itu ada half dado. Alurnya itu dibuat tidak terlalu dalam, hanya setengah dari ketebalan papan yang akan disambung. Dan yang ketiga itu ada blind dado, di mana alurnya dipotong hanya sebagian panjang papan, tidak sampai tembus ke ujung. Kemudian ada proses tongue and groove joints. Ini adalah sambungan yang terdiri dari satu papan dengan tonjolan dan papan lainnya dengan lekukan. Seperti gambar di samping ada tiga. Yang pertama itu edge to edge. Ini satu papan memiliki cong, sedangkan papan lainnya memiliki groove pada tepi. Dan yang gambar kedua itu ada end to edge. Ini sambungan antara ujung papan dengan sisi papan lainnya. Yang ketiga itu ada end to end, di mana salah satu ujung memiliki tongue dan ujung lainnya memiliki groove. Selanjutnya ada proses mortise and tenon joints. Seperti gambar di bawah ini. Yang pertama itu crux mortise and tenon, itu sambungan tembus. Yang kedua itu ada plain mortise and tenon, itu sambungan tertutup. Yang pada gambar C itu open mortise and tenon, itu sambungan terbuka. Yang pada gambar D itu mortise and hedge tenon, itu sambungan dengan hounds. Yang kelima itu ada mortise and winged tenon, itu sambungan dengan pesawat. Selanjutnya ada making the wooden components. Proses ini ada proses bending. Ini memungkinkan pembentukan kayu lekung tanpa sambungan untuk menghasilkan komponennya yang lebih kuat. Dimana dengan caranya itu kayunya dipanaskan dengan uap air selama beberapa waktu. Setelah itu kayu dibengkokkan mengikuti bentuk cetakan, dan strap-strapnya dipasang di sisi luar kayu untuk menahan pegangan dan mencegah kayu retak saat dibengkokkan. Setelah itu kayu dilepas dari cetakan setelah kering. Selanjutnya ada curve bending. Pada metode curve bending ini metode membengkokkan kayu dengan cara membuat sayatan sejajar. Seperti yang pertama itu ada proses pembuatan sayatannya. Yang kedua itu adalah proses pembentukannya. Yang ketiga itu penambahan finder atau lapisan kayu tipis di belakang kayunya. Selanjutnya ada proses assembly and fastening of wood products. Pada proses ini ada dua. Yang pertama itu perlengkapan sehingga potong-potongan yang disambung dapat ditahan dengan posisi yang benar. Yang kedua itu sambungannya saling terkait sehingga bahwa komponen-komponen tersebut dapat menyesuaikan posisinya sendiri. Yang pertama itu ada proses clamps and fixtures. Di sini ada beberapa jenis penjepit kayu. Seperti gambar di samping ada ditunjukkan ada 4. Yang pertama itu adalah C-clamp. Itu untuk menjepit dua benda kerja secara kuat. Yang kedua itu ada bear clamp, itu menjepit benda kerja yang berukuran besar atau lebar. Yang ketiga itu ada hold face clamp. Hold face clamp ini dipasang melalui lubang di meja dan dijepitkan untuk membentuk bagian atas penjepit menggunakan punggung. Yang keempat itu ada edge clamp, ini untuk khusus
menjepit tepi papan atau lembaran kayu. Setelah itu ada advance bonding. Advance bonding ini dia mengoleskan lem secara otomatis dan merata pada bagian sambungan, yaitu biasa sambungan berbentuk ekor burung yang sering digunakan pada laci, kotak, atau bingkai kayu. Contoh mesinnya seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada pembuatan kayu lapis. Pada pembuatan kayu lapis ini juga itu dibuat dengan cara menyusun beberapa lapisan tipis yang direkatkan dengan arah serat yang stabil saling tegak lurus. Ada beberapa cara pembuatannya. Yang pertama itu ada 3 ply finger plywood. Yang kedua itu ada 5 ply finger plywood. Yang bagian ketiga itu ada 5 ply lumber floor plywood. Dan yang keempat itu ada 5 ply plywood with vertical board core. Selanjutnya ada proses pembuatan kayu rekayasa, di mana ini biasa pembuatan balok lantai. Ini adalah dengan cara finger join atau sambungan jari, yaitu salah satu jenis sambungan kayu itu digunakan untuk menyambung dua potongan kayu menjadi satu bagian yang lebih panjang, di mana kedua ujung kayu itu dipotong dengan bentuk seperti deretan jari atau gigi. Itu saat disatukan bentuk kayu tersebut seperti mengunci seperti jari tangan yang saling masuk, di mana permukaan sambungan itu diberi lem atau kayu. Setelah itu ditekan hingga kering agar menghasilkan ikatan yang lebih kuat. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada proses wood finishing. Pada proses wood finishing ini dilakukan untuk melindungi permukaan produk kayu. Itu akan meningkatkan tampilan, biasanya serat kayu, untuk menutupi pori-pori kayunya, di mana beberapa tahapnya itu meliputi seperti pewarnaan, vernis, pengecetan, atau pemolesan. Selanjutnya ada proses upholstery. Pada proses ini, proses pemasangan anyaman goni, di mana beberapa caranya itu. Cara yang pertama itu salah satu ujung webbingnya itu dipaku dan di staples ke rangka kayu. Setelah itu ujung lainnya dijepit menggunakan webbing stretcher. Setelah itu webbing stretchernya kemudian ditarik kuat untuk menegangkan webbingnya. Setelah cukup tegang, ujung webbing itu akan dipaku dan di staples ke sisi rangka yang berlawanan. Dan langkah ini diulang dan webbingnya dipasang menyilang agar hasilnya kuat dan merata. Selanjutnya ada proses terakhir, yaitu installing springs. Pada installing springs ini untuk memberikan dukungan dan kenyamanan pada furniture berlapis. Ini perbedaan utama pada bentuk cara pemasangan dan tingkat kenyamanan yang dihasilkan. Seperti gambar pertama itu ada coil springs. Itu adalah pegas berbentuk spiral atau gulungan kawat. Yang kedua itu ada sinus springs atau zigzag springs. Di situ adalah pegas berbentuk gelombang panjang seperti huruf S atau zigzag. Yang ketiga itu ada Marshall units. Ini adalah kumpulan pegas spiral yang lebih kecil yang masing-masingnya itu dibungkus kain atau burlap. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.